Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syazi dan di sini saya akan eh, menganalisis simulasi eksplorasi SLAM berbasis Frontier menggunakan multi robot. Nah, di sini saya akan mempresentasikan contoh referensi jurnal. Nah, di sini yang pertama ada abstrak. Di sini abstrak itu penggunaan eksplorasi berbasis frontier untuk melakukan eksplorasi secara menyeluruh pada wilayah tidak dikenali dengan menggunakan SLAM serta navigation stack. Hasil pemetaan yang dilakukan SLAM digunakan sebagai frontier point dengan menggunakan marker MSGS sebagai tujuan navigasi robot dengan memperhitungkan frontier cost dari hasil selisih cost map menggunakan parameter yang ada pada navigation stack dan explore. Light. Eksplorasi berbasis frontier akan diberhentikan jika pemetaan telah menyeluruh atau terdapat kendala di mana eksplorasi terlalu lama sehingga robot memutuskan menghentikan frontier point tersebut. Nah, di sini kita masuk ke dalam pendahuluan. Di sini ada eksplorasi berbasis frontier digunakan robot untuk menelusuri wilayah secara menyeluruh, di mana robot akan bergerak menuju perbatasan wilayah yang belum ditelusuri hingga tidak menyisakan wilayah untuk dapat ditelusuri. Dengan menggabungkan multi robot dengan eksplorasi berbasis frontier, maka hal ini dapat menjamin bahwa penelusuran menggunakan multi robot dapat dilakukan secara menyeluruh dan menghasilkan peta yang akurat dalam menelusuri wilayah tidak dikenali. Penggunaan penelusuran berbasis frontier dibutuhkan SLAM atau simultaneous localization and mapping, di mana cara kerja dari SLAM yakni melakukan lokalisasi dan mensimulasikan robot dalam waktu yang bersamaan hingga hasil pemetaan wilayah yang sedang berlangsung dapat dipantau secara real time. Untuk robot dapat berjalan secara otonom menggunakan metode frontier exploration, maka diperlukan aspek di dalamnya yakni LSM atau laser scan mapping matching. Kita masuk ke dasar teori. Nah, di sini ada SLAM. SLAM itu digunakan dalam penelusuran wilayah tidak dikenali karena SLAM dapat melokalisasi dan melakukan pemetaan secara simultan, di mana hal ini digunakan pada metode frontier untuk menelusuri batas wilayah tidak dikenali sehingga robot dapat bergerak ke suatu wilayah secara otonom. Dikarenakan SLAM, G-mapping merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan metode frontier untuk dapat melakukan penelusuran berbasis frontier. Di sini ada G-mapping. G-mapping itu adalah merupakan salah satu percabangan metode dari SLAM dikarenakan G-mapping didasari oleh cara kerja Rao-Blackwell-Lizard particle filter, di mana pemetaan berbasis grid menggunakan partikel untuk pembuatan peta. Setiap partikel mempunyai nilai sendiri terhadap posisi dan pembuatan map. G-mapping yang didasari oleh RBPF terdapat scan matcher, di mana untuk langkah-langkah informasi G-mapping yakni sebagai berikut. Yang pertama ada measurement, yang kedua ada scan matching, yang ketiga ada sampling. Di sini ada importance weight atau bobot yang partikel, kemudian diukur seberapa baik partikel dari distribusi. Nah, di sini ada resampling juga, ada map estimation. Nah, di sini kita masuk ke search space. Di sini memiliki velocity dua dimensi pada search space, di mana hanya lintasan melingkar ditentukan secara unik, translational dan rotational velocity. Yang kedua ada menemukan pasangan yang dapat menjamin lintasan aman robot berhenti sebelum mencapai obstacle terdekat pada corresponding atau kurvatur dengan himpunan FA. Berikut merupakan persamaan dari FA. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di sini kita ada object function. Nah, object function hasil yang didapati secara search space digunakan pada object function sebagai pembatasan kecepatan dan interval waktu penyusunan yang kemudian digunakan pada persamaan berikut. Nah, persamaan 2:7 dari persamaan tersebut, maka penjelasan
berbagi menjadi 4 poin, yakni target handling, clearance, velocity, dan smoothing sebagai berikut. Di sini ada target handling. Fungsi target handling itu adalah mengevaluasi perbedaan antara sudut titik dan sudut posisi yang diprediksi robot untuk bergerak dari posisi sekarang menggunakan kecepatan yang telah beberapa interval. Yang clearance adalah menunjukkan jarak obstacle terdekat yang berpotongan dengan lintasan robot. Jika terdapat potongan, maka nilai fungsi diatur ke konstanta besar. Ini ada velocity, ini fungsinya untuk menghitung nilai kecepatan linear dalam velocity set. Yang keempat ada smoothing, fungsinya untuk mengobjektif menjadi di mana menghitung koefisien. Kalian dapat membantu untuk menangani situasi di mana beberapa komponen terjadi bagian tidak tersambung, yang membuat beberapa item mengambil peran utama. Nah, di sini ada frontier base. Nah, ini untuk digunakan menelusuri wilayah secara menyeluruh, di mana dalam melakukan penelusuran pada wilayah tidak dikenali membutuhkan SLAM dan navigation stack agar robot dapat berjalan secara otonom. Hasil peta yang telah dibuat menggunakan SLAM G-mapping digunakan frontier base exploration untuk membuat frontier point di mana digunakan robot untuk bergerak menuju titik yang ada perbatasan wilayah. Nah, di sini kita mempunyai metode planning, motion planning. Motion planning memungkinkan robot untuk menjalankan tugas tanpa saling bertabrakan satu sama lain. Dalam motion planning terdapat dua kategori, yakni path planning dan trajectory planning. Path planning digunakan untuk merencanakan jalur robot, di mana robot dapat melakukan perpindahan posisi panjang jalur kontinu yang telah dibuat. Nah, di sini gambar 3.1 adalah gambar penelusuran berbasis frontier menggunakan multi robot. Nah, ini menjelaskan cara kerja eksplorasi berbasis frontier pada multi robot. Sistem dimulai dengan menginisialisasi lingkungan simulasi robot serta TF yang berada dalam simulasi gazebo. Saat simulasi gazebo dijalankan, gazebo akan membuat robot dan simulasi virtual di mana pada setiap robot sudah ditentukan IF transform. Ini kita masuk ke perencanaan frontier exploration pada multi robot. Penelusuran berbasis frontier menggunakan multi robot dibutuhkan SLAM G-mapping, navigation stack, serta map margin. SLAM G-mapping berfungsi untuk melakukan lokalisasi dan pemetaan secara simulasi yang dibutuhkan dalam penelusuran berbasis frontier pada wilayah tidak dikenali. Nah, ini ada G-mapping. Ini ada flowchart prosedur G-mapping dalam melakukan pemetaan. Yang kedua, yang sini ada navigation stack. Nah, ini sensor, odometri, dan transform dibutuhkan dalam navigation stack untuk mengetahui wilayah yang dipindahi serta mengetahui posisi robot yang ada pada peta, di mana sensor source merupakan base laser yang terpasang pada setiap robot. Odometri dan transform dibutuhkan untuk mengetahui posisi pergerakan robot dalam melakukan navigasi yang bergerak, yang dapat global, dapat local planner, serta global dan local cost map di dalam move base. Nah, sini cara kerja frontier base exploration. Cara kerja frontier exploration pada environment simulasi yang merupakan tahap awal mengetahui posisi robot menggunakan odometri. Penggunaan odometri dan laser base yang digunakan untuk scan matching untuk mengkalkulasikan partikel pada peta sebelumnya, dan saat ini dicocokkan dan menghasilkan peta baru yang terdapat pada SLAM G-mapping. Partikel yang dapat kemudian ditentukan untuk menentukan cost map untuk memperkirakan obstacle pada area di sekitar robot sehingga dapat dilakukan navigasi. Di sini ada map marriage. Ini adalah penjelasan menggabungkan peta yang telah dilakukan oleh setiap robot menjadi satu keseluruhan peta odometri, dan hasil pemetaan setiap robot digunakan untuk mengetahui posisi robot pada peta yang dihasilkan dengan kemudian digunakan untuk inisialisasi posisi peta keseluruhan.
Sini ada pengujian. Ini tahap implementasi simulasi. Pengujian dilakukan dengan mengikuti alur proses perancangan pada bab sebelumnya dengan menggunakan parameter yang dibutuhkan pada frontier base exploration menggunakan multi robot. Maka implementasi dapat dilakukan berikut hasil simulasi frontier. Nah, ini berikut. Ini hasil pengujiannya. Nah, ini ada gambar hasil pemetaan multi robot. Ini adalah hasil pemetaan yang telah dilakukan menggunakan multi robot, di mana hasil pemetaan membutuhkan waktu selama 19 menit 30 detik dalam menghasilkan peta. Hasil peta yang telah dibuat oleh robot kemudian disatukan dan membentuk satu peta keseluruhan. Meskipun hasil dari penggabungan peta tidak seperti diharapkan, yakni terdapat peta yang terpisah dan terdapat penumpukan peta. Nah, sini ada pengujian pada single robot. Ini ada odometri pada single robot. Ini adalah pergerakan single robot pada saat simulasi berlangsung. Sumbu vertikal menunjukkan posisi pergerakan robot yang ingin dituju, sedangkan horizontal menunjukkan lama waktu robot dalam melakukan pergerakan selama simulasi berlangsung. Nah, sini ada table processing time multi robot pada second robot. Di sini ada hasil pemetaan single robot. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Sini ada penggunaan package explore site dalam melakukan penelusuran berbasis frontier membutuhkan hasil memindah yang telah dilakukan SLAM. Kedua, hasil nilai frontier cost dibatasi menggunakan parameter min frontier size untuk menentukan nilai maksimum digunakan robot menanggapi pemilihan frontier. Poin 7. Yang ketiga ada pengguna package. Map marge digunakan untuk melakukan hasil pemetaan dan TF setiap robot. Di sini ada saran, ada pembuatan environment simulation dibuat dua wilayah berbeda untuk membandingkan wilayah yang luas dan terdapat banyak obstacle serta wilayah sempit tidak terdapat obstacle. Kedua, ada mengingat masih terdapat kelemahan dalam komunikasi antar robot pada saat melakukan penelusuran. Ini ada daftar pusaka. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.